Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa thanna bi sunnatihi ila liqa'i yaumi rabbi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikril ayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram wal Mukhtaram yang mulia, para tuan guru kita yang alhamdulillah telah hadir, telah berkumpul bersama kita. Pertama, Khadimul Majlis, guru kita dan merupakan guru saya pula, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Fernanda Arifka, yang merupakan khadimul majlis daripada majlis Liwa'us Shalihin, dan juga tuan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Julfikri, dan juga Habib Zikri Al-Habsyi, dan seluruh para jamaah. Mari sama-sama kita doakan guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan guru-guru kita kesehatan lahir batin, sehat walafiat, sehat panjang umur, dimudahkan segala urusan-urusannya, dilancarkan dan dibarokahkan ilmunya, dilancarkan dan dibarokahkan rizkinya, serta dilancarkan dan diberkahkan dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para jamaah Majlis Liwa'us Shalihin alladzi lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum, yang mohon maaf jikalau namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada semuanya. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja-puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita umatnya yang insyaallah akan mendapatkan syafaatul ujma daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya mohon izin, ini tujuan utama saya datang kemari itu sebetulnya untuk bersilaturahmi ke guru saya, Ustaz Nanda. Tujuan utamanya kayak begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata disuruh bicara di mari. Besok suruh sono, ya Allah. Tapi tujuan saya ke sini untuk bersilaturahmi kepada guru saya. Sebab jujur jamaah, ini saya panggilnya abang-abang ngeri ya. Abang apa bapak apa om? Abang ya, di sini di mari abang ya. Abang dah abang. Abang. Jujur, kemarin waktu saya pengen berangkat kemari sempat kagak jadi. Mungkin sebagian ada yang tahu. Jadi saya itu jadwal berangkat itu hari Kamis jam 14 lewat 15. Jam 2 lewat 15. Pas saya berangkat kemari, saya berangkat dari Bogor itu jam 11.
harusnya sampai bandara itu sekitar jam 1. Tapi karena ada beberapa hambatan, akhirnya sampai ke bandara itu jam setengah 2. Sedangkan saya harus naik pesawat itu jam 2:15. Jam setengah 2 saya baru sampai bandara. Ketika saya sampai bandara, harusnya di Terminal 1 di Jakarta. Tapi saya malah turun di Terminal 2. Jarak antara Terminal 1 ke Terminal 2 itu sekitar, kalau naik kereta itu 10 menitan. Jadi pas saya turun di Terminal 2, pas cek segala macam, oh ternyata Terminal 1. Akhirnya saya sama sahabat saya lari ke Terminal 1. Naik kereta, pas sampai di pintu gerbang Terminal 1 itu pas jam 2. Itu baru di depan terminal doang, belum masuk ke dalam. Pas jam 2. Sedangkan pesawat itu jam 2:15, 15 menit lagi berangkat. Saya panik, ya Allah. Ini saya jam 2 belum urus pemberkasan. Sedangkan jam 2:15 harus berangkat. Saya sama teman saya masuk. Pas masuk ke antrian tiket panjang. Ya Allah. Ngantri segala macam, saya tanya ke petugas, "Pak, ini masih bisa enggak, Pak?" Tunggu. Akhirnya saya ngantri. Sambil ngantri dalam hati saya bilang, "Ya Allah, ini sudah jam 2:05. Sedangkan saya naik pesawat itu jam 2:15. Tinggal 10 menit lagi. Ini ya Allah, kalau memang Engkau izinkan saya untuk bersilaturahmi ke rumah guru saya, maka berikanlah kemudahan ya Rabb." Saya bertawasul di situ kepada Jamil Auliyaillah yang ada di Sumatera, Pekanbaru, Riau, sama Tembilahan ya. Saya bertawasul, ya Allah, dengan kemuliaan para wali di sana, jikalau hamba diizinkan untuk bersilaturahmi ke sana, berikanlah kemudahan ya Rabb. Sebab 10 menit lagi terbang. Setelah ngantri, akhirnya kata petugasnya, "Ya udah Pak, masih bisa Pak." Uruslah tiket. Udah dapat tiket, waktu 5 menit lagi. Saya suruh lari. Pas saya masuk ke gerbang, ada pengecekan, cek barang, cek tiket segala macam. Ya Allah, panjang. Akhirnya masuk ke ruang tunggu itu jam setengah 3. Pesawat jadwalnya jam 2:15. Sedangkan saya masuk ke ruang tunggu itu jam setengah 3, udah lewat 15 menit. Saya sama teman saya pasrah, "Ya Allah, ini gimana ini, kita udah telat ini." Kata teman saya, "Udah kita tanya dulu biar pasti bisa apa kagak." Pas kita masuk, tanya ke petugas, "Mbak, saya berangkat jam 2:15. Ini udah jam setengah 3. Ini pesawatnya masih ada apa kagak?" Di sini kagak tahu kan ya? Tahu. Kagak itu bahasa apa ya, bahasa Bogor, kagak. Jadi mohon maaf kalau ada salah bahasa. Ini jam 2:15. Sedangkan sekarang jam 3, ini masih bisa nggak Pak? Dicek lah sama mbaknya, kata petugasnya, "Masih bisa Pak, ini pesawatnya masih dipersiapkan." Dalam hati kata saya, ini benar apa kagak? Jadwal jam 2:15, jam setengah 3 baru dipersiapkan, harusnya udah terbang. Saya nggak percaya, saya tanya lagi ke petugas satu lagi, "Bang, Pak, ini saya berangkat jam 2:15, ini masih bisa apa kagak pesawatnya?" Terus kata petugasnya, "Masih bisa Pak," gitu kan, "tunggu aja nanti dipanggil." Saya belum yakin, jam 2:15 kok jadwalnya, ini setengah 3. Saya tanya lagi ke petugas satu lagi, perempuan, "Mbak, ini saya berangkat jam segini masih bisa nggak nih?" Gitu. Kata dia, "Masih bisa Pak, pesawatnya itu delay," kata dia. Delay, jadi ada penundaan sekitar 30 menit. Dalam hati kata saya, "Ya Allah, alhamdulillah, atas izin Allah, pesawat yang tadinya jam 2:15 itu delay. Jadi berangkat itu jam 3:15, ketunda sekitar 30 menit. Jadi pas saya masuk, saya istirahat sebentar, tidak lama langsung berangkat itu pesawat. Dalam hati kata saya, "Ya Allah, kalau bukan atas izin Allah, kalau bukan atas ridhonya para wali yang dimari, saya nggak bakal mungkin bisa berangkat." Makanya syukur alhamdulillah dengan keberkahan guru juga,
akhirnya saya bisa datang kemari. Ini dalam hati kata saya ini merupakan hal yang luar biasa. Nggak bisa kita logikakan. Pesawat yang tadinya jam 2.15 tiba-tiba dia delay. Kita sampai nggak lama langsung berangkat. Sampai ke Tembilahan, sampai ke Pekanbaru itu hari malam Jumat. Dan sampai ke sini itu hari Jumatnya. Karena alhamdulillah saya bisa atas izin Allah, saya bisa bersilaturahmi kemari. Dan saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah menyambut saya dari bandara sampai ke rumah guru saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kebaikan dari para jamaah mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Beliau ini Ustaz Nanda ini merupakan guru saya. Dan saya itu sebetulnya murid beliau, santri beliau. Gitu. Jadi sebetulnya saya agak sungkan untuk bicara di mari. Jadi saya mohon izin kepada Tuan Guru, pada Ustaz juga untuk sedikit berbagi pengalaman. Kalau berbagi ilmu saya yakin sudah cukup dari guru-guru kita. Saya hanya berbagi pengalaman saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para jamaah. Amin ya robbal. Jadi beliau Ustaz Nanda ini guru saya. Dulu waktu di pondok pesantren Riyadul Jannah itu beliau salah satu orang yang mendidik saya sehingga saya bisa jadi seperti ini. Dan beliau itu didikannya luar biasa. Ada kalanya beliau jadi seorang guru, ada kalanya beliau jadi sahabat, dan ada kalanya beliau jadi orang tua bagi saya. Sebab saya teringat Pak Bang ya. Waktu tahun 2022 itu adalah tahun kesedihan bagi saya. Sebab pada tahun 2022 itu 6 bulan saya sakit, nggak sembuh-sembuh itu 6 bulan. Sakit saya belum sembuh, tiba-tiba ayah saya, guru saya meninggal. Belum genap 40 hari ayah saya meninggal, disusul oleh adik dari ayah saya dan guru saya juga meninggal. Itu tahun 2021 tadi. 2021 kalau saya tadi maaf, tahun 2021. Sedih, sakit saya. Di saat kesedihan itu beliau datang kepada saya, nasihatin saya, mendukung saya, ayo bisa. Akhirnya atas bimbingan beliau saya bisa sedikit demi sedikit bangkit. Bahkan tahadusan binikmah, saya bikin majlis di Bogor pun atas wasilah beliau. Nama majlisnya itu Majlis An-Nur. Minta doanya Ustaz, mudah-mudahan berkah. Nama majlisnya itu Majlis An-Nur. Jadi kata beliau, udah ini majlis bangun aja udah. Nanti dananya kita yang cari. Orang yang suruh saya bangun majlis dan orang yang nyari dana untuk majlis saya pertama kali adalah beliau. Setelah berkumpul itu uang sekian juta, akhirnya dibangun itu majlis. Dan alhamdulillah sekarang itu majlis sudah hampir 80%. Tinggal finishing, tapi sudah bisa kita gunakan. Mulai dari pengajian anak-anak, pengajian ibu-ibu, pengajian anak muda sampai ke bapak-bapak, alhamdulillah ada semua. Dan itu wasilah beliau. Makanya ketika beliau datang ke sini, pulang ke sini saya sedih. Sedihnya kenapa? Orang yang mempelopori saya untuk bangun majlis, orang yang memberikan saya dana untuk bangun majlis, ketika majlis saya sudah selesai, beliau belum sempat duduk di majlis saya. Makanya saya sedih, ya Allah. Beliau yang berjuang buat majlis saya begitu luar biasa, cari dana kesini sampaikan ke orang-orang untuk bangun majlis saya berhasil itu terbangun, beliau belum sempat duduk di majlis saya. Sedih saya. Tapi senangnya alhamdulillah beliau setelah sekian lama berdakwah di Bogor, akhirnya beliau berkesempatan untuk berdakwah di kampung halamannya di sini. Sebab beliau itu di Bogor luar biasa, Pak. Kami di Bogor itu sering mengadakan tablik akbar.
dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan, tabligh akbar, peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, Muharram dan lain sebagainya, itu yang mempelopori beliau. Saya berkata seperti ini memang benar adanya. Kalau nggak percaya tanya nih sahabat saya. Ini beliau juga sahabat saya, Ustadz juga yang luar biasa. Dan Ustadz Nanda ini orang yang mempelopori seperti itu. Makanya saya tanya, nggak aneh. Di rumahnya ini ramai. Sebab mulai dari pondok, dulu beliau di pondok punya kamar. Kamarnya itu nggak pernah sepi, Pak. Nggak pernah sepi, Pak. Ustadz pondok itu pada datang ke kamar beliau. Ngapain? Ngopi doang, ngobrol kayak begini. Dan ketika beliau sudah menikah, beliau punya rumah di Parung. Dan rumahnya pun nggak pernah sepi. Hampir semua alumni pondok itu datang ke rumah beliau. Ngapain? Kayak begini, kita ngopi, kita baca maulid, kita sholawatan, kita ngaji, kita jarah. Bahkan kita jarah dari Bogor ke Jakarta, ke Banten, ke Sukabumi itu bersama beliau. Dan sampai rumah beliau di sini pun nggak pernah sepi. Makanya saya lihat alhamdulillah rumah beliau mau di Bogor kek, mau di Pondok kek, mau di sini kek, rumahnya tetap ramai. Bahkan di sini beliau bangun majlis. Makanya saya pernah bilang ke beliau, Ustaz, rumah antum itu udah kayak taman surga. Kenapa saya katakan taman surga? Sebab kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah, manakala kalian menemukan atau menemui yang namanya taman surga, farta'u, singgahlah, ikutilah, duduklah. Kemudian ketika Nabi berkata demikian, para sahabat bertanya, ya Rasul, memang di dunia ini ada surga? Kata Nabi, ada. Wa mariyadul jannah, jikalau di dunia ini ada surga, apa yang engkau maksudkan sebagai taman surga itu? Kata Nabi, halaqah dzikr. Ada yang menafsirkan juga halaqah ilm, perkumpulan yang dimana dalam perkumpulan tersebut orang-orangnya itu berzikir kepada Allah. Orang-orang yang ada di dalamnya itu berselawat kepada Rasulullah. Orang-orang yang ada di dalamnya itu mereka mengkaji atau belajar ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tempat yang seperti itulah yang dimaksudkan sebagai taman-taman surga dunia. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kira-kira kalau yang namanya surga itu, apakah semua orang bisa masuk ke dalam surga? Apakah semua orang bisa masuk ke dalam surga? Tidak. Siapa yang bisa masuk ke dalam surga? Hanya orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Begitupun dengan taman surga dunia. Orang yang diizinkan oleh Allah yang bisa duduk di taman surga dunia itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah untuk bisa duduk di majlis ilmu itu. Makanya syukur alhamdulillah kita semua yang hadir di tempat ini, kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, yang diizinkan oleh Allah untuk duduk di taman-taman surga dunia. Alhamdulillah. Maka insya Allah jikalau hari ini Allah takdirkan kita untuk bisa duduk di taman surga dunia, kelak di akhirat nanti Allah akan izinkan kita untuk duduk di taman-taman surga akhirat bersama guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Dalam kitab Madafi Sya'ban, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dijelaskan bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan perintah untuk bersalawat kepada Rasulullah. Dan alhamdulillah pengajian kita tadi diawali dengan bersalawat kepada Rasulullah. Kita baca salawat Bushra, salawat Muhammadiyah dan lain sebagainya. Sebab dikisahkan dulu Rasul pernah bertemu dengan sesosok malaikat, yang mana malaikat ini memiliki tangan begitu banyak. Ini malaikat tangannya banyak dan jarinya pun banyak. Sampai-sampai ini Rasul bertanya, wahai malaikat, ini tangan kamu banyak. Kalau bahasa kitanya, jari-jari kamu ini banyak. Memang apa tugas yang Allah berikan kepadamu sehingga engkau seperti ini? Kata ini malaikat, ya Rasulullah, ketahuilah
bahwasanya tugasku itu untuk menghitung berapa banyak rintikan air hujan yang jatuh ke muka bumi ini. Semua rintikan air hujan yang jatuh ke muka bumi ini dari zaman Nabi Adam sampai hari ini dihitung oleh ini malaikat. Saya mau tanya, kira-kira kalau air hujan itu banyak apa sedikit? Banyak. Kalau di sini bahasa banyak itu apa bahasa ini? Banyak ya, sama ya. Takutnya beda. Kalau di Bogor itu bahasanya Sunda. Jadi ketika datang ke sini itu apa bahasanya ada yang sama, ada yang tidak, tapi tetap salah gitu. Ya, jadi air hujan itu banyak apa sedikit? Banyak. Kira-kira Bang Dodi bisa ngitung nggak air hujan berapa? Bisa ya. Mau ditembilah air hujan, jangankan yang ada di dunia, di tembilahan aja air hujan itu turun berapa rintik kita nggak tahu. Tapi ini malaikat bisa menghitung berapa banyak rintikan air hujan yang jatuh ke muka bumi ini. Rasul kagum kepada ini malaikat, akan tetapi kata ini malaikat, ya Rasulullah, sungguh aku sangat kagum kepada kamu dan umatmu. Rasul kagum kepada ini malaikat, tapi ini malaikat lebih kagum kepada Rasul. Kata Rasulullah, wahai malaikat, apa sih yang engkau kagumi dariku dan umatku? Kata ini malaikat, ya Rasulullah, air hujan yang jatuh ke muka bumi ini semuanya bisa aku hitung. Tapi ada satu hal yang tidak bisa aku hitung. Apa? Yaitu rahmat, pahala, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad yang sering berselawat kepada Nabi Muhammad. Maka sungguh pahala itu tidak bisa aku hitung, karena saking banyaknya pahala yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang sering membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Jadi manakala kita baca salawat itu pahalanya banyak. Bahkan jika dibandingkan dengan rintikan air hujan itu lebih banyak pahala sholawat. Makanya alhamdulillah guru kita mengajarkan kita untuk dawam sholawat. Yang beliau ajarkan salah satunya adalah sholawat busyra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Maka salawat ini harus kita pegang, Bang. Salah satu kunci awal kita untuk memperbaiki diri kita adalah dengan mendawamkan salawat. Apalagi di majlis ini juga kita diajarkan ilmu. Beliau buka kitab ini, kitab itu. Mudah-mudahan apa yang beliau ajarkan itu bermanfaat buat kita. Sebab Bang, yang namanya nuntut ilmu itu nggak ada batasnya. Mau kita udah punya anak kek, mau kita udah punya istri kek, hatta kita udah punya cucu, semasi kita sehat, mampu, wajib nuntut ilmu. Sebab kata Nabi, thalabul ilmi fardhatun muslimah. Yang namanya nuntut ilmu itu wajib bagi siapa? Bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Dari kapan sampai kapan? Seumur hidup kita. Semasi kita mampu, sehat, kuat, wajib ngaji. Kenapa? Sebab ngaji itu adalah salah satu perkara yang tanpa harus didasari dengan ilmu, kalau kata guru saya. Sebab sholat tanpa ilmu sia-sia. Puasa tanpa ilmu sia-sia. Ibadah tanpa ilmu sia-sia. Tapi ngaji tanpa ilmu tetap tidak dapat pahala. Ngaji mah modalnya satu. Kalau kata bahasa Sunda itu Allahumma paksakeun. Paksakeun itu apa tadi Maria? Paksakan.
Paksakan itu apa? Paksakan ya. Allahumma paksakan. Artinya apa? Ngaji itu modalnya satu, paksain biar ngaji. Sebab kalau kagak dipaksain mah kita nggak bakal ngaji. Bahkan dalam kitab Tanqihul Qaul itu dijelaskan, manin taqala, siapa orang yang berangkat atau pergi liyata'allama ilman, untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, ghufira lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya qabla ayah tua, sebelum ia berangkat. Jadi orang yang menuntut ilmu itu Bang, sebelum ia berangkat dari rumah, dia niat pengen nuntut ilmu. Baru niat saja Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosa kita. Itu baru niat. Apalagi kita udah ngelangkah. Apalagi kita udah duduk. Apalagi kita udah ngopi. Apalagi kita udah minum. Taruh di sini kita makan, apalagi udah makan. Insya Allah ini kita semua yang hadir di sini dosa-dosa kita bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam kitab Ruhul Hadits juga dijelaskan, man ta'allama baban, siapa orang yang belajar satu bab minal ilm, daripada ilmu, thumma ya'malu bihi, kemudian ia mengamalkan ilmu tersebut, aw lam ya'mal bihi, atau belum mengamalkan ilmu tersebut, karena maka sesungguhnya itu perbuatan afdolu, lebih utama, min ayusolli, daripada kamu sholat alfa rokaatin, 1000 rakaat tatawuan, daripada sholat sunnah. Jadi kita sama guru kita belajar satu bab dalam kitab Sapinah misalkan, itu yang kita pelajari itu malam ini kita paham, tapi pas pulang kita belum sempat mengamalkan, masih bingung. Jadi mau belum kita amalkan atau sudah kita amalkan, maka sesungguhnya nuntut ilmu itu, ngaji itu lebih utama daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Berapa? 1000 rakaat. Sini kalau sholat tarawih berapa rakaat? Ada yang 20, ada yang 8. Ya, ini kita aja yang sholat tarawih aja yang 20 rakaat kayaknya udah pegel benar. Kadang-kadang sholat tarawih itu milih-milih imam. Oh dia imamnya cepat nih sholat ah. Oh dia imamnya nggak cepat nih, nanti aja sholatnya di rumah. Kita aja yang sholat sunnah 20 rakaat udah pegel. Lalu bagaimana kalau kita sholat sunnah 1000 rakaat? Ini bisa sholat sunnah 1000 rakaat. Ya. Tapi wasilah kita duduk di majlis ilmu Bang, wasilah kita duduk di majlis ini, pahala 1000 rakaat itu bisa kita dapatkan. Makanya yang penting istiqomah. Yang mudah-mudahan kita semua di sini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dan ini saja yang saya sampaikan. Ada tuan guru nih. Udah jam 10 belum? Jam 10 siang. Saya punya guru, Bang. Nama guru saya itu Kiai Haji Khairul Jaja, atau yang lazim disebut sebagai Akang Wardoy. Ini kalau abang buka YouTube ada beberapa video tentang beliau. Sebab saya ngambil sanad keilmuan itu dari beliau. Jadi beliau pernah bercerita kepada saya. Suatu ketika di satu kampung itu ada orang mau sholat Jumat. Pas sholat Jumat di situ di masjid itu cuman ada 39 orang. Sedangkan menurut Imam Syafi'i itu memang kalau dalam qaul qadim itu kurang daripada 40 orang boleh. Tapi dalam qaul jadid itu minimal 40 orang. Tapi 40 orang ini yang alim, yang bacaan Al-Fatihahnya itu fasih. Nah ini dalam masjid ini baru ada 39 orang, otomatis kurang satu mau melaksanakan sholat Jumat. Akhirnya kata Ustadz ini nyuruh ke santrinya, Bang, kalau bahasa sini dia apa sih guru suku santri itu di sini apa? Bulan, ente apa tuh? Ya pokoknya, Bang, coba kamu muter ke kampung gitu, cari orang
untuk datang ke masjid dia sholat Jumat nih, soalnya kita mau sholat Jumat kurang 1 orang nih. Buat 40 orang itu kurang 1 orang, coba cari. Setelah muter itu santrinya, dapatlah 1 orang tuh. Dan 1 orang ini seorang pedagang di rumahnya itu. Diajaklah sama santrinya buat masuk ke masjid. Pas dihitung, pas ada 40 orang. Terus kata ustadznya, tunggu dulu, tanya dulu ini orang. Ini orang tahu nggak rukun sholat Jumat? Ini orang baca Al-Fatihahnya fasih apa tidak? Pas dites sama santrinya, ternyata ini orang, sebut saja kita namanya si Jayed. Ini si Jayed ini bacaan Al-Fatihahnya itu tidak fasih. Dilaporkanlah kepada gurunya, Tuan Guru, ini si Jayed ini yang tadi kita temukan bacaan Al-Fatihahnya tidak fasih, ini gimana? Terus kata gurunya, coba tanya, si Jayed ini ngaji apa tidak? Tanyakanlah ke si Jayed. Setelah ditanyakan, ternyata si Jayed ini ngaji, walaupun cuma seminggu sekali. Lalu apa kata gurunya? Kata gurunya, kalau begitu, ayo kita sholat Jumat. Muridnya bingung. Tadi kata Ustadz katanya, jangan sholat dulu karena si Jayed bacaan Al-Fatihah tidak fasih. Ya memang betul, tapi wasilah dia ngaji seminggu sekali. Walaupun bacaan Al-Fatihahnya tidak fasih, walaupun dia belum tahu ilmu tentang sholat Jumat, tapi dia masih ngaji, masih nuntut ilmu. Nah, maka wasilah ia nuntut ilmu, maka insya Allah kita sudah cukup 40 orang dan syaratnya memenuhi daripada syarat sholat Jumat. Artinya apa? Artinya orang yang menuntut ilmu itu, yang duduk di majlis taklim itu, seandainya ia melakukan ibadah dan ibadah tersebut ia belum hafal ilmunya, belum dibahas di pengajiannya, belum dibahas sama gurunya, maka walaupun demikian insya Allah ibadahnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Wasilah dia ngaji, gitu. Makanya kata Nabi itu, pantas nuntut ilmu itu wajib seumur hidup. Kenapa? Pahalanya gede. Gede itu apa saja? Besar. Ganal. Pahalanya ganal kalau kata Bang Dorima gitu. Nuntut ilmu itu pahalanya ganal, gede. Iya. Ya ganal banget gitu. Ganal jitan, ganal banget gede. Maka insya Allah wasilah kita duduk di majlis ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi kita buat masuk ke dalam surganya Allah. Sebab kita nggak pernah tahu, Bang, hal kecil apa yang kita perbuat sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho sama kita, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga. Dan kita juga nggak tahu hal kecil apa yang membuat Allah murka sehingga Allah masukkan kita ke dalam neraka. Contoh Imam Al-Ghazali kalau tidak salah, ketika beliau wafat, ada ulama yang bermimpi, dan ulama yang bermimpi ini melihat Imam Ghazali ini di dalam kuburnya itu sedang mendapatkan kenikmatan kubur. Ditanya sama ulama ini, wahai Imam, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan kenikmatan ini? Saya lihat engkau dalam kubur ini mendapatkan hidangan begitu banyak, kenikmatan begitu luar biasa. Apakah karena ilmu? Apa kata ini Imam? Tidak. Apakah karena ibadahmu? Tidak. Apakah karena tulisan kitabmu? Engkau telah mengarang begitu banyak kitab? Tidak. Lalu apa yang menyebabkan engkau mendapatkan kesenangan ini, kemuliaan ini dalam kubur? Kata Imam Ghazali, ketahuilah, dulu ketika aku sedang menulis kitab, tiba-tiba hinggap itu datang ya, hinggap lalat, oh lalat ya, lalat itu, ini lalat ya, lalat, datanglah itu lalat ke tintanya Imam Ghazali. Jadi ketika beliau sedang menulis kitab, itu lalat datang ke tintanya Imam Ghazali, dan itu lalat minum tintanya Imam Al-Ghazali. Nah, sama Imam Al-Ghazali ini didiamkan sampai itu lalat kenyang. Karena wasilah itulah ia mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Artinya apa?
lalat yang minum itu tinta, itu hal yang kecil. Didiamkan oleh Imam Al-Ghazali, wasilah itu perbuatan, Allah ridho, sehingga Allah masukkan beliau ke kenikmatan di alam kubur. Makanya kita tidak pernah tahu hal kecil apa yang membuat Allah ridho kepada kita. Pun kita tidak tahu hal kecil apa yang kita perbuat sehingga guru ridho sama kita. Sebab menuntut ilmu itu salah satu yang terpenting itu satu, mendapat ridhonya guru. Kita banyak ilmu, hatamin beberapa kitab, tapi nggak mendapatkan ridho guru, sia-sia. Makanya dulu ada seorang santri itu ketika ada pengajian kayak begini nih, tugas dia itu nuangin kopi. Jadi kan ada kopi tuh di teko tuh, ya. Tugas dia itu nuangin kopi tuh ke jamaah. Tiap pengajian nuangin kopi. Sampai dia disebut sebagai Sohibul Gohwa. Sohibul Gohwa itu sahabat kopi, tukang kopi. Nah, kalau bahasa kita tukang kopi. Dan diledek sama temannya, fulan, ente ini Sohibul Gohwa, ente ini tukang kopi, ente ngaji tugas ini cuma nuangin kopi doang, mana bakal ente dapat ilmu, ngaji kagak, cuma nuangin kopi doang. Nah si fulan manusia biasa, sakit hati gitu kan. Akhirnya beliau hari itu nggak nuangin kopi lagi, ikut ngaji sama gurunya, karena gurunya ini seorang wali kasyaf. Ketika dibaca, dia tanya, hei fulan, kenapa kamu tidak nuangin kopi lagi? Sedangkan kemarin kamu nuangin kopi, sekarang kamu tidak. Kenapa? Kenapa kamu belajar? Apakah kamu sakit hati sama omongan temanmu kemarin? Gurunya kasyaf, tahu. Kata ini fulan, ya tuan guru, saya sakit hati sama omongan teman saya, tugas saya cuma nuangin kopi, makanya saya pengen belajar. Apa kata ini tuan guru? Kata tuan guru, ketahuilah wahai fulan, tidaklah ada orang yang bisa duduk di tempatku mengajar kecuali engkau. Maka benar saja ketika gurunya wafat, itu si fulan yang kagak pernah belajar dikasih ilmu laduni oleh Allah, ia bisa menghatamkan berapa kitab, ia faham mengenai ilmu sehingga ia menggantikan gurunya mengajar di majlis tersebut. Cuman nuangin kopi, itu hal kecil, tapi di situ ada ridho guru. Makanya hal yang paling kita cari itu dalam pengajian itu ridho guru. Bisa jadi nuangin kopi, bisa jadi yang nyiapin air tadi, yang gulung kabel, itu merupakan hal kecil. Tapi boleh jadi hal kecil tersebut Allah ridho, guru ridho, sehingga kita mendapatkan ridho daripada guru. Insya Allah kalau kita mendapatkan ridho guru, maka kita akan mendapatkan dua ketenangan hidup di dunia dan maupun di akhirat. Yang kedua, ketenangan kita di dalam menghadapi urusan-urusan kita, insya Allah. Jadi saya datang ke sini itu satu, malah ridho guru gitu. Saya emang nggak bisa apa-apa, saya santri beliau, makanya saya ke sini itu malah ridho guru saya, minta ridho guru saya. Mudah-mudahan dengan datangnya saya ke sini, beliau ridho, Allah ridho, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu saya. Amin ya rabbal alamin. Saya cuma minta doa doang, Ustaz. Gitu aja ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kesalahan, baik kesalahan arti, makna, penjelasan maupun penyampaian, baik dari kata-kata maupun tingkah laku. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.